Pertemuan yang harusnya tenang, seperti air danau di pagi hari, berubah menjadi gelombang besar sejak dua pendeta mulai berbicara. Mereka bukan berdiri sebagai dua sahabat seiman, tapi seperti dua kapal yang saling menabrak. Masing-masing ingin membuktikan siapa yang lebih kokoh, lebih megah, lebih benar. Tema Tritunggal and Trinitas yang diharapkan bisa dibahas dengan kepala dingin, justru menjadi percikan api yang membakar ego dan penafsiran masing-masing. Sampai akhirnya sang ustadz, yang baru saja mengenal cahaya baru dalam hidupnya, hanya bisa diam. Diam bukan karena tak mampu bicara, tapi karena ia seakan melihat dua obor yang sibuk saling memadamkan satu sama lain, membuat ia sulit melihat jalan mana yang sebenarnya sedang dibahas. Tonton sampai akhir, karena perdebatan ini seperti angin badai yang tidak bisa ditebak arahnya. Nah, ini Pak Pendeta Luga Tambunan ini memiliki Tuhan ada tiga. Tuhannya adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tiga Tuhannya. Tiga Tuhannya. Jelas tiga ya? Tiga Tuhan, satu keluarga. Kalau Tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat. Hakikat ini kita nggak tahu apa. Jadi harus jelas. Tiga Tuhan, Bapa, Ibu, dan Anak, kan itu satu keluarga. Jadi keluarga, sebenarnya Tuhan itu keluarga. Makanya di dunia ini semua keluarga. Punya cucu, cicit, cucu. Nanti kita bahas. Kalau bagi Tuhan tidak ada istilah cucu cicit, karena cucu cicit itu hanya berlaku buat manusia karena dia akan disuruh beranak cucu. Nah, kalau Tuhan itu memang cuma satu anaknya, yaitu Yesus Kristus. Baik, Pak Pendeta Luga Tambunan, Tuhannya ada tiga katanya. Dan saya sampai sekarang masih ingat, masih saya hafal perkataan beliau. Orang Kristen jangan pernah malu punya Tuhan tiga. Betul, kita ini selama 1700 tahun semenjak munculnya Katolik, kita kan digertak. Tuhan itu Esa, Tuhan itu monoteis, jangan politeis. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Lo ngomong Tuhan itu satu, lo jelasin siapa aja gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya korban gertakan doang sebenarnya. Nah, ketika saya tahu itu, Tuhan ngajarin saya. Tuhan bilang ke saya, sebenarnya itu cuma hanya gertakan-gertakan supaya kita ini tetap mensatukan Tuhan, menghancurkan keluarga Tuhan. Begitu. Jadi saya berani melawan arus. Karena saya lihat yang searus juga ngaco semua. Jadi kita harus berani melawan arus. Nah, kan ada istilah kita harus berani melawan arus. Nah, ini di sini kita momennya. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Giliran ditanya bentuknya, oh dia nggak bisa di mana dia, ya kan nggak bisa menjelaskan gitu loh. Nah, kalau saya kan Tuhan itu tiga, jelas. Ada laki, ada perempuan, ada anaknya satu. Kurang jelas apa? Kita ini kan manusia, harus juga menerima akal yang bisa diterima akal manusia. Kita kan tiap hari melihat laki-laki, perempuan, ya. Tuhan tidak memaksa kita memikirkan hal apa yang tidak kelihatan. Makanya di Kejadian 1 ayat 27 Tuhan berkata, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Jadi sebenarnya selesai pengajaran tentang ketuhanan itu sebenarnya harusnya di Kejadian 1 ayat 27. Harusnya Yahudi pun sekarang ada, saya rencana mau ke Amerika, mau debat dengan Rabbi Shmuley Boteach. Saya juga akan ngomongin ini dalam waktu dekat ini. Ngomong tentang? Udah ada sponsornya. Ngomong tentang Tritunggal Titanium, yaitu Tritunggal Ayah, Ibu, dan Anak. Nah, saya percaya Rabi nomor 1 di Israel juga akan menyadari hal ini. Oh, ternyata ada ibunya, ada istrinya gitu. Memang saya belajar kekristenan, ya, saya dalami betul. Itu aslinya memang konsepnya awal ayah, ibu, dan anak memang. Kejadian 1 ayat 27 kan, kita baca dari 26. Allah marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita. Saya tanya Tritunggal, bagaimana wujud Tuhan? Ya, dia tidak bisa dilukiskan, dia roh. Salah. Udah dibilang menurut rupa kita. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi kalau ditanya Tuhan itu seperti apa? Seperti laki, seperti perempuan. Semudah itu. Laki dan perempuan itu apa? Keluarga, suami istri. Jadi kalau ditanya Tuhan itu apa? Ya, Tuhan itu suami istri. Selesai. Itu nggak ada yang bisa bantah. Daripada Tertullianus punya jurus,
3 pribadi, 1 hakikat, 1 hipostasis, 1 ucok, 1 ini. Kita nggak ngerti apa yang dimaksud sama dia. Giliran dibilang nanti Tuhan 3, oh bukan 3 tapi 1. Giliran dibilang Tuhan 1 tapi 3. Muslim bingung, yang lain pun bingung. Nah, Tuhan kasih pengertian kepada saya, sebenarnya Tuhan itu tidak sesulit itu. Kan ada di dalam format kekristenan sekarang bahwa Tritunggal itu suatu misteri. Sebenarnya enggak. Apakah Tuhan pernah, orang Tuhan jelas-jelas kok ngomong ke Musa, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Itu misteri enggak? Orang kita semua laki-laki perempuan kok yang ada di bumi, ada bencong. Bencong juga ditelusuri, kelaminnya juga tetap laki dan perempuan kok. Tetap yang 2 ini formatnya. Tapi saya yang lalu sudah ngobrol panjang dengan Bapak Pendeta Henry Tan. Semua yang Anda sampaikan tadi itu semuanya mentah. Semuanya, iya, semuanya itu keliru istilahnya, salah, ya. Dan beliau menganggap bahwa ini beliau datang, ya, ingin meluruskan semuanya Kristen ini, dan beliau ingin mengembalikan Kristen ini menjadi Kristen yang sejati. Berapa Tuhannya Bapak Pendeta Henry Tan? 1 jawabnya. Siapa? Yesus. Jadi ini Tuhannya Pak Pendeta Henry Tan. Ya, biar Pak Pendeta Henry Tan. Silakan. Allah itu esa, esa artinya satu. Satu Allah, Tuhan untuk semua orang, Roma 10:12. Allah itu esa, Allah yang esa Tuhan, Allah esa Tuhan punya satu nama, Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Di surga tidak pernah ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2, hanya ada satu tata yang duduk di surga, itu Yesus. Kata Bapa itu baru muncul Matius 11:25, diakhiri Yohanes 20:21. Setelah itu tidak ada kata Bapa. Bapa itu cuma 3 tahun 40 hari. Silahkan Anda cek, tidak pernah ada kata Bapa selain diawali Matius 11:25, diakhiri Yohanes 20:21. Kalau untuk para rasul sampai 2 Yohanes 1 ayat 9. Nggak ada Bapak itu dari zaman perjanjian lama, mana ada Bapak? Di Alkitab nggak ada kok. Cari kata Bapak di Alkitab, tidak ada. B-nya harus huruf besar, bukan Bapak Abraham, bukan begitu. Tidak ada. Jadi Bapak itu hanya 3 tahun 40 hari. Tok. Di surga tidak pernah ada Bapak. Di surga hanya ada satu tahta, Wahyu 4 ayat 2, dan yang duduk di tahta adalah hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah beda dengan Allah. Tuhan Allah selalu Yesus. Roh Kudus ya Yesus. Yesus berkata 9 kali, I am Roh Kudus. Yesus itu berkata 9 kali. Perhatikan baik-baik. Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 29. Wahyu 3 ayat 6, 13, 22. Perkataannya sama. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Tulisannya huruf merah. Ibu pakai Alkitab huruf merah enggak? Nah, tulisannya huruf merah artinya perkataan Yesus. Dengarlah, yang punya telinga dengar apa yang aku katakan. Aku ini siapa? Roh. Yesus sudah di situ sudah 7 kali. Ditambah lagi Wahyu 14 ayat 13 sama Wahyu 22 ayat 17. Yesus mengatakan 9 kali, aku ini Roh Kudus itu. Allah harus roh. Tidak pernah ada Allah itu pribadi, entitas, nggak pernah ada. Tuhan harus Allah, tidak pernah ada. Tuhan beda dengan Allah, itu nggak pernah ada. Maka Yesus berkata, I am Lord God. Wahyu 1 ayat 18, I am Lord God. Saya ini Tuhan Allah. Ini Yesus huruf merah kok. Makanya harus pakai Alkitab huruf merah biar tahu, oh ini Yesus yang bicara. Ketika huruf merah itu Yesus bicara ada di bumi darat atau langit tingkat 2. Pasti pada bingung kalau saya ngomong langit tingkat 2. Pada bingung semua, ya. Tapi ayat Alkitab menulis huruf merah loh. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Artinya Yesus sedang bicara di bumi, yang termasuk bumi itu darat, langit, tingkat 1, tingkat 2 sama laut. Jadi ketika Yesus di bumi dia ngomong huruf merah, ketika di langit tingkat 2 dia ngomong huruf merah, ketika di surga huruf hitam. Contoh Wahyu 4 ayat 1 itu Yesus ngomong dari surga nih, dari tahta surga. Mari Yohanes,
dengar apa yang akan terjadi. Itu perkataan Yesus. Hurufnya apa? Hitam. Kenapa hitam? Karena Yesus duduk di tata surga. Itu Wahyu 4 ayat 1. Menurut Pak Pendeta HTD, mereka semuanya ini masuk neraka. Harus diluruskan. Tritunggal tidak ada di Alkitab. Oke, saya bantai ya. Pertama, jujur, Yohanes ini tidak bisa dikalahkan. Atau Allah Esa Yohanes ini, itu siapa sih? contoh, ini kan penyebutan saya, Bapak nggak usah tersinggung. Atau Allah Esa lah. Enggak, Kristen saya. Iya, Kristen Allah Esa, ya kan, yang memang ini juga sudah diakui oleh juga Bang Re. Dia bilang memang Bang, Oneness Tritunggal itu hanya jadi sarapan buat makanan orang-orang Allah Esa, Allah Jesus Only atau Allah Oneness. Saya jujur kalau melawan seperti ini sangat sulit. Sulitnya di mana? Alkitab kok Nanti dilawan. kalau saya bilang, misalnya saya bilang Bapa lebih besar dari Yesus, pasti dia punya jawaban. Yesus Karena Bapa. punya. Hah? Yohanes 10:29, Bapa lebih besar dari siapapun. Jawabannya ada di Yohanes 15:26. Apa itu? Yohanes 15:26, aku menyuruh Bapamu. Roh kebenaran. Yang nyuruh itu aku, Yesus. Jadi gedean mana? Ketika Yesus jadi manusia, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada ku. Setelah Ketika Yesus sudah naik naik ke surga, surga, aku menyuruh kepada Bapa mengeluarkan roh. 15:26. Susah kan ngelawannya kan? Lah memang ada ayatnya. Sebentar. 15:26 kita Sebentar baca. dulu, jangan. Sebentar Eh, dulu. 15:26 Yohanes. Jangan dulu, sebentar, gua kan lagi bicara, jangan lo sok-sok kerepotan. Jadi gini, ini memang sangat sulit dilawan. Saya sendiri pun ngaku nggak bisa ngelawan dia. Sampai sebentar dulu, sampai jangan langsung dihajar dulu. Makanya suruh diam, jangan ada yang sok-sok repot. Saya nggak suka. Sampai Tuhan ngomong sama saya, lo ngomong ada Tuhan perempuan. Waduh. Kejadian 1 ayat 7. Allah menciptakan laki-laki itu menurut gambarnya dan perempuan menurut gambarnya. Nah ini Tuhan perempuan dihilangkan oleh dia. Salah Ada itu, nggak Pak. Tuhan perempuan di ajarannya dia? Salah banget itu, Pak. Enggak, sebentar dulu. Yesus laki apa perempuan? Salah banget. Enggak, saya tanya dulu, Apa? jawab dulu. Laki apa perempuan? Kalau waktu jadi bumi ya laki dong. Ah, ketika naik ke atas hilang kelaminnya. Ia tidak bergender, masuk Allah bergender. Kejadian 1:27, Pak. Coba ya, Pak. Kejadian 1:27. Yang dia nggak paham itu penciptaan itu ada 3. Menjadikan, mencipta, membentuk. Yang dicipta itu roh. Yang dijadikan dibentuk itu fisik. Ceritanya begini, ini tanah liat membentuk Adam. Jadi lalu dia ambil roh, jadi Kejadian 1 ayat 27. Ambil laki-laki masuk, jebret, jadilah dia laki-laki. Ketika Hawa, dia ambil dari tulang dada, pasti dia bingung karena saya ngomong tulang dada. Ya terserah lah, nggak masalah Ya, itu. nggak ada. Cari kalau ada tulang Jangan rusuk. diperpanjang dulu masalahnya, langsung Ya, ke tema dulu. ketika Hawa, dia potong tulang dada ini, ya tulang dada sehingga ada 2 rusuk melayang. Dia ambil roh perempuan, masuk perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa itu laki perempuan, ini roh. Menurut gambar siapa? Gambar Allah dan rupa Allah. Berarti perempuan itu gambar siapa? Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Iya, perempuan ini gambar siapa? Desain dari mana? Diciptakan. Yang laki perempuan itu diciptakan. Oke, yang perempuan ini gambar siapa? Lu kok perempuan gambar siapa? Allah menciptakan khusus manusia itu Ya. ada roh. Karena yang punya roh yang ada laki perempuan itu cuma manusia. Perdebatan dua pendeta berakhir tanpa kesimpulan. Hanya suara yang saling menabrak dan ustadz yang tiba-tiba memilih diam. Diamnya bukan tanda kalah, tapi seperti ia melihat sesuatu yang bahkan para pendeta itu sendiri tak sadari. Dua pendeta, satu ajaran, dua arah berbeda, dan satu ustadz yang justru membaca lebih jauh dari kata-kata. Kini pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat ustadz itu terdiam? Dan siapa yang sebenarnya paling memahami kebenaran itu? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena pertanyaan ini baru saja dimulai.